Selamat sore pemirsa. Hari ini 1 Juni, hari lahirnya Pancasila. Kita semua berkumpul di sini di kantor Desa Pandanarum, Kecamatan Patut, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Ini sebelah kiri saya, Bapak Ahmad, adalah pejuang sejati kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaku sejarah. Kita tidak hanya ngomong teori pada hari ini pelaku sejarah. 95 tahun Ikut memanggul ketika Jenderal Sudirman sakit. Beliaunya ini ikut memanggul. Ya, ini pelakunya. Bung Tomo, pengawal pribadi. Bung Tomo, peristiwa heroik 10 November 45. Beliau ini saksi hidup yang sampai hari ini. Usianya nggak main-main. 96 tahun. Pengawal. Pejuang veteran ini. Namanya Pak Ahmad, cukup singkat, tapi beliaunya berjasa bagi bangsa dan negara. Nama ini dilupakan oleh sejarah, tidak pernah dicatat oleh sejarah, sehingga hari ini persis lahirnya Pancasila, 1 Juni 2021 pada hari Selasa. Kita di kantor desa ini. Siapa kantor desa lurahnya? Nah, ini yang saya rangkul ini. Putrawaya Pandanarum. Endi Sugianto, pelaku budaya, disebut juga budayawan, yang tahu persis, lah ini, tahu persis wilayah Nusantara, khususnya nilai historis Mojopahit, Mojokerto, bumi agung yang kita cintai ini. Barometer Nusantara sesungguhnya bermula dari telatah ini, sehingga tidak salah jika hari ini tadi Nyun Sewu, ya Nyun Sewu pemirsa ya, tanpa rencana, tanpa settingan, kita hari ini dipertemukan jam sekian ini. Dan itu pasti adalah ridho Tuhan Sang Yang Widi atau Sang Maha Pencipta. Segala kejadian tanpa rencana adalah kehendak. Saya tambahkan. Hari ini lahirnya Pancasila. Pancasila menjadi trisula, menjadi tunggal, menjadi gotong royong, menjadi juga Pancasila atas pemahaman dan kearifan lokal, nilai budaya luhur dan tradisi. Hanya manusia yang mengakui adanya Sang Pencipta itu jagat, ketuhanan yang Maha Esa, melahirkan sila kedua, menjiwai sila kedua. Apa itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hanya manusia yang mengakui adanya Tuhan, bukan ateis, maka menjadikan manusia beradab. Manusia yang welas asih sak podo padane. Dengan manusia yang menghargai welas asih sak podo padane. Artinya apa? Sadar akan pluralisme, kebinekaan tunggal ikaan. Siap. Saling mengasihi, saling menghormati, saling menghargai, bukan disatukan, dipersatukan. Maka lahir sila ketiga. Apa itu? Persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian jiwa itu mengilham untuk menjiwai lahirnya sila keempat. Apa itu? Masing-masing persatuan diwakili oleh tokoh-tokohnya, pimpinannya, bergabung untuk menjadi apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, untuk bentuk permusyawaratan. Dan itu apa? Musyawarah mufakat, bukan mufakat musyawarah. Apa musyawarah mufakat? Untuk menentukan prioritas sebagaimana menjadi tujuan, yaitu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah sulung Adi lahirnya pemirsa. Disaksikan oleh pelaku sejarah. Beliaunya Pak Ahmad dari desa coba Nur Muhammad. Itu sudah ada sebelum manusia diciptakan, yang akan disampaikan kepada Ahmad bin Abdullah sehingga menjadi Muhammad Rasulullah. Di Indonesia Ahmad. Usianya 90 tahun saudaraku. Di mana mata negara? Negara ini gimana? Lupa. Pelaku sejarah dibiarkan seperti ini. Tidak punya rumah. Kami menangis. Tidak punya rumah. Pejuang veteran nih. Dia memanggul Sudirman. Ya, betul. Dia menjadi asisten pribadinya Bung Tomo. Gimana Jokowi ini? Seorang pahlawan sejati yang mengutarakan bahwa Indonesia pasti menjadi satu, yaitu apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia.
di tangan Bung Tomo 45 diperjuangkan sehingga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. United of State Republic Indonesia. Jenderal masih tewas. lahir pelaku sejarah yang ditinggalkan di usianya yang 98. Oh, Di dibantu. mana mata hati Gimana? sehingga saudaraku Gustaji menolak itu menjadi teroris kata negara. Sebetulnya dia adalah memperjuangkan harkat dan martabat jati diri bangsa. Nasionalisme. Yang dikatakan nasionalisme arti dari Bhinneka Tunggal Ika. Cocok. Satu yang dijabarkan Tanhana Dharma Mangruwa. Ah. Itu dikemanakan oleh negara kita. Betul. Agar ini didengar oleh Jokowi sebagai presiden kita yang kita harapkan untuk Tidak ada kebenaran yang mendua. Tidak Kecuali ada. satu. Satu Ya. kembali Kepada kepada Allah Subhanallah. apa itu? Kehidupan yang madani, welas asih sapodo padane. Dalam bahasa Arab disebut Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Oke. Pak Dahlan, 5 orang pegang belanja. Ini keterangan langsung dari Pak Ahmad, Ya, pelaku sejarah. Ini benar. Ya, monggo Pak Ahmad, teruskan. Demi Allah saya tidak cerita, tapi ini fakta ya. Saya dipegang di Karangsemi Ngerajek, Kabupaten Nganjuk. 5 orang ini, satu-satunya orang namanya Kamdah. Kamda siapa? Saya cerita koni, Mbak biar bercerita. Kamdah itu adalah kawan saya perjuangan. Kepegang belanja. Oh, yang meninggal itu akhirnya. Dibeleh. Beliau sahabat sejatinya dibeleh Pak. Iya, iya. Beleh tukar buat. Ya Allah. Nggih, nggih. Beleh saya disuruh lihat. Loh. Hakimin disuruh lihat. Iya. Yang beleh kenil. Loh, ya. Kenil Lur. Kenil mah. Kenil, Iya, bangsamu. iya, iya. Dibeleh. Iya, iya, Di iya. pertigaan Ngerajek dibeleh suruh lihat. Yang beleh itu kenil orang Manado. Dipotong lehernya suruh lihat. Lihat, Loh. Dipotong lehernya suruh. sampai dengan sekarang ini. Biar istri saya orang Manado, tapi saya benci saya 7 turunan semua orang Manado. Dengan kenil. Iya, karena mata itu mampu dipercaya oleh kenil. Ah, Terus Pak. Iya, iya. Terus saudara, terus kakakku. Ya, Pak. Bapakku. Monggo. Kamdah ini sampai meninggal, diangkat dibuang di got. Bukannya Loh. lurah Ngerajek. Tanpa Dibuang. pemakaman yang umum tanpa ya. Loh, dibuang, Dibuang diangkat. begitu saja, nggih. 2 orang kenil sama Iya. Belanda. Oh Luar bukan, biasa. orang Ambon. Dibuang. Iya, iya. Tinggal 4 orang ini dinaikkan mobil, diikat. Bayangkan saja orang diikat begini dinaikkan mobil, sorong. Loh, Rakimin itu sini sampai lu kan dibuang di atas disorong berdarah. berdarah-darah. Dibawa ke Nganjuk ke IVG. Oh. Kantor IVG, saya tidak lupa, tidak tahu namanya IVG itu apa. Iya, Bawa iya. ke situ disiksa, dipukuli, Mm-mm. diinjak-injak, sampai dikencingi, suruh mangap mulutnya dikencingi. Betul, saya tidak lupa. Tahun 47 Desember. Iya, 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 iya. Inilah Sampai sekarang saya lihat kenil memang. Pak Ahmad, pejuang veteran Menyesal. yang masih hidup Dengan usia perjuangan 96 tahun. Kamda. Sampai pernah saya cerita sama Bung Tomo, Cak, aku tahun 47 ku ketekelo duduk Karangsemi. Terus Saya bentar dulu. Bung Tomo sama beliau kenal betul secara chemistry sehingga beliau mengawal Bung Tomo secara pribadi maupun institusi. Dia stafnya Bung Tomo sampai Bung Tomo menghilang. Monggo. Saya ceritakan. Iya, ceritakan. Pak Alwasa ini itu. Iya. Ini saya Bung Tomo jalan kaki dari Ngemol Kerep sampai ke Tulungagung Kalambrit, jalan kaki 7 hari. Makan di ya apa namanya ndak punya uang zaman saat itu. Berhenti di Geringging, kampungnya Selang. Langgar, ada langgar. Geringging Kediri itu, Kediri ya? Geringging. Geringging. Geringging pasar Jawa Barat. Oh, arah Kediri Nganjuk. Kampungnya Selang. Oh, tahu saya. Bung Tomo sholat. Karena namanya lapar ya, 2 hari tidak makan. Lah apa? Bung Tomo sholat, saya jalan. Ada warung saya minta nasi. Ini fakta temenan Pak, aku gak ngarang, aku nangis. Nggih. Paham, Makan, paham. Bung Tomo makan tak tungguin. Bung Tomo noleh sama saya. Cak Mat, awak bingung mes. Wah, Iya. Cak Mat, Bung Tomo bilang, Cak Mat, awak dewe pejuang bangsa sama dewa ngemis. Nah, Iya, Monggo iya. dilanjut. itu saya dari anaknya pada waktu kunjungan ke Jawa Timur, Bang.
bapakmu tahu ngomong ambek aku, tahun 47 ngomong gak mata awak dhewe ngemis mangan. Wis pokoke niku Cak, kan saya juga panggil Cak, dia juga panggil Cak sama saya. Ya. Karena umurnya kan tua saya, tua Pak Tomo 5 tahun. Bung Tomo itu lahirnya tahun 20. Tahun 20. Rekaman ini terjadi pada sore hari menjelang asar di kantor desa Pandan-Narum, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang tadi memberikan arahan atau komentar-komentar lepas itu bernama Bapak Ahmad. Beliau pejuang veteran sejati. Tadi juga sudah mengakui betapa dia dengan Bung Tomo dalam sisa-sisa hidupnya yang sekarang ini. Yang juga tadi disinggung pula, pelaku sejarah telah ikut memanggul ketika Jenderal Sudirman itu sakit. Ikut memanggul agar Jenderal Sudirman yang dibidik dan mau dibunuh Belanda, ya, itu tidak jadi dibunuh, diasingkan atau diungsikan dari tempat satu ke tempat lain. Jadi ini sekedar tahu saja. Apa yang saya shot di sini adalah suasana pendopo kantor desa Pandan-Narum, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Bila ingin tahu, ini saya zoom. Nah ini, saya zoom ya. Lah namanya Pandan-Arum, pendopo Arum Giri Pandan-Narum. Nah, oke, saya zoom. Nah sekarang saya tunjukkan lagi mengenai tulisannya yang di depan bangunan, agar pemirsa tahu bahwa Suluk Aji ternyata juga mengungkap sejarah. Suluk Aji juga pecinta bangsa. Suluk Aji juga punya jiwa nasionalisme. Nah ini, ya, oke, dibaca dulu. Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Pacet, Kantor Kepala Desa Pandan-Narum. Oke, nggih. Jalan Bung Tomo nomor 281. Oke, jelalah juga namanya Jalan Bung Tomo. Jadi ini bukan suatu kebetulan, tapi anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kami sekian dulu. Saya Suluk Aji Kang Tiwi dari Bumi Agung Mojopahit. Rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.